Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bahkan saudara, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara coba bayangkan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Saudara, ketika engkau merenungkan hal ini, apakah hal ini memotivasi saudara untuk lebih giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan, itu merupakan misi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, pekerjaan itu berpusat kepada Injil keselamatan. Yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Seluruh pelayanan, pekerjaan orang-orang percaya, apapun pelayanannya, maka fokus pelayanannya adalah Injil keselamatan itu yang harus diberitakan. Saudara, tentu waktu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu karena Roh Kudus di dalam diri kita. Yang Tuhan berikan kepada kita, dialah yang menggerakkan hati kita. Sehingga kita punya kerinduan untuk melakukannya. Kita mempunyai kesadaran, urgensi, pentingnya memberitakan kabar baik di seluruh dunia ini. Saudara, setiap orang percaya menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita, menyertai kita selama-lamanya, supaya kita juga boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, yaitu memberitakan Injil. Saudara, sudahkah saudara merespon kepada pekerjaan Roh Kudus dalam diri saudara? Di dalam saudara terus menabur dan menabur ketika kesempatan ada. Dan taburan-taburan yang saudara berikan tidak pernah sia-sia. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 12-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara berpikir bagaimanakah orang-orang percaya menyatakan Yesus Kristus yang hidup itu di tengah-tengah dunia ini? Saudara, sebagai orang percaya, kita juga menjalankan kehidupan dengan orang-orang lain. Misalnya, kita masing-masing punya pekerjaan dengan profesi kita masing-masing. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah. Ada yang bersekolah, ada ibu rumah tangga. Dan berbagai macam aktivitas yang kita kerjakan. Itu berbeda-beda. Tapi misi sama bagi orang percaya. Yaitu bagaimana orang percaya menyatakan Yesus Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Setelah mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini bagi kita. Yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang percaya, kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ini Yesus katakan sebelum Yesus pergi kepada Bapa. Yesus belum disalibkan, Yesus belum bangkit dari antara mati, Yesus belum menyatakan diri dalam tubuh kebangkitan, dan dia belum naik ke surga. Tapi dia berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu. Saudara, apa yang Yesus katakan ini? Karena adanya ketidakyakinan
termasuk dari murid-murid Tuhan tentunya, mempertanyakan tentang siapa Yesus. Saudara, hal ini kita bisa mengerti karena memang tidak mudah. Namun supaya mereka meyakini apa yang Yesus katakan, maka Yesus mengatakan sebelum peristiwa itu terjadi. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, engkau yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Saudara, ini terjadi bukan? Setelah Roh Kudus turun hari Pentakosta. Saudara lihat, pada hari itu, murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus, dia berkhotbah. Dan saudara tahu berapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? 3.000 orang. Saudara, besar? Cukup besar? Atau sangat besar? Kalau saudara membaca Kisah Rasul, orang-orang percaya, murid-murid Tuhan melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan pekerjaan lebih besar. Artinya, luas daerah yang mereka layani jauh lebih besar daripada luas daerah yang Yesus kerjakan. Rasul Paulus telah melayani sampai kota Roma. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah mengatakan sebelumnya, itulah keindahannya. Saudara, semua itu terjadi bukan kebetulan. Saudara, apa artinya Yesus sudah mengatakan sebelum peristiwa itu terjadi? Supaya mereka tahu siapa Yesus. Yesus datang sebagai manusia, betul. Namun Yesus memberitahukan dia adalah Allah itu. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan apa yang kerjaan yang aku kerjakan, itu pekerjaan yang Bapa kerjakan juga. Supaya mereka percaya, Yesus beritahu. Orang-orang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kerjakan. Karena Roh Kudus tinggal dalam dia. Dan pekerjaan yang lebih besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara, Tuhan akan pakai saudara untuk menyatakan siapakah Yesus Kristus. Saudara, bukankah itu sebuah kehormatan dan kepercayaan bagi kita? Oleh karena itu, saudara, bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, dia terus bekerja. Dan tidak meninggalkan orang-orang percaya di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Dia berkata, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak, jika kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, apa yang Yesus katakan tidak pernah bisa dikatakan oleh seorang manusia. Mungkin kecuali orang itu masih hidup di dunia ini. Tapi ketika dia sudah meninggal, saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saudara, untuk menguburkan dirinya pun dia tidak bisa. Ditolong oleh orang lain. Ketika dia dimakamkan, dia pun tidak rasa apa-apa. Saudara bisa bayangkan kalau orang dimakam bisa rasa apa-apa, pastilah dia merasa tidak nyaman, bukan di kuburan. Saudara, itu memberitahukan bahwa orang meninggal tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, dia memberitahukan satu hal kepada murid-muridnya. Bahwa memang satu kali dia akan mati di kayu salib. Tapi dia tidak mati terus. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara, perkataan Yesus ini berlaku sampai hari ini. Apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Tujuannya satu, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Artinya,
Ketika orang mengenal Yesus Kristus, maka Bapa dipermuliakan. Saudara, Yesus mau berkata apa kepada kita? Saudara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan maha besar. Tidak bisa dilakukan dengan daging kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, tunggulah sampai Roh Kudus dicurahkan kepadamu, baru kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Namun tidak berhenti di sana. Ketika engkau dan saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan lupa bergantung kepada Dia melalui doa. Dan Tuhan, Dia sudah berjanji, Dia akan melakukannya bagi kita. Saudara, mari kita bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau akan melihat tangan Tuhan yang bekerja melampaui akal budi kita. Disitulah kita bersyukur. Disitulah kita semakin mengasihi dan semakin percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sangat indah yang kami dapatkan hari ini. Bahwa kami sungguh-sungguh bersyukur. Bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau. Bersyukur karena melalui firman-Mu, melalui kenyataan realitas, apa yang Kau katakan itu benar. Melampaui kemampuan manusia, karena memang Engkau Allah. Dan kami bersyukur ketika kami dipercayakan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.